Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Hei Ali. Hei Ali. Bil kafir. Bil kafir. Tetap maring wong kang kafir. Tetap maring wong kafir. Alamatin. Salasu alamatin. Utawi telu pira-pira ciri. Utawi telu pira-pira ciri. Asyakku. Asyakku. Suwiji mamang. Suwiji mamang. Billahi. Billahi. Ing dalem Allah. Ing dalem Allah. Wal bughdu. Wal bughdu. Lan kapindo bendu. Lan kapindo bendu. Fi ibadillahi. Fi ibadillahi. Dalam pira-pira hambane Allah. Ing dalam pira-pira hambane Allah. Wal ghaflatu. Wal ghaflatu. Lan kaping telu lali. Lan kaping telu lali. Fi taatillahi. Fi taatillahi. Ing dalam taat maring Allah. Ing dalam taat maring Allah. Ya, dengerin. Wasiat Kanjeng Rasul kepada Sayyidina Ali di dalam kitab Wasaya atau kitab Wasiatul Mustafa. Nabi wasiat tentang ciri-ciri orang kafir itu ada 3. Maka orang beriman kok dia tidak mau mensyukuri imannya, itu ya dicabut. Karena iman kita itu hanya titipan dari Allah. Sehingga Imam Abu Hanifah ditanya, ayu dzambin akhwafu bisalbil iman. Dosa apa yang menyebabkan lepas iman? Berarti orang kalau sudah lepas imannya, mati dalam kondisi imannya lepas, mati dalam kondisi kafir. Naudzubillah, itu yang paling takut. Jadi kematian dalam kondisi kafir karena satu akibatnya dia tarku syukri alal iman, meninggalkan rasa syukur atas keimanan. Sebab orang sholat 5 waktu tanda beriman, orang puasa Ramadan tanda beriman, orang zakat tanda beriman, orang haji tanda beriman, ditambah lagi baca Quran itu tanda beriman, tambah thalabul ilmi, ngaji, tanda beriman. Jadi dengan itu semuanya iman tidak lepas. Tapi kalau dia dari hari ke hari sholat 5 waktu ditinggalin, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, itu tinggal yang dikhawatirkan itu dia lepas iman itu. Artinya iman itu keluar dari raga, keluar dari, nggak ada kekuatan. Padahal kita punya iman itu ada disebut menitip iman. Ada iman itu dititip. Kita punya duit dititipin sama orang, bisa dipinjam sama yang nitip. Ya bang, kamu nitip duit ke saya 10 juta, cuma saya pakai dulu ya 2 juta. Loh kok bisa? Ya saya lagi keperluan. Ya. Kalau kita nitip duit ke orang, itu bisa hilang, bisa dipinjam, ya enggak? Ya. Tapi kalau nitip iman kita ke Gusti Allah, luar biasa. Ada sholat yang dia itu ngedoa ke Allah Ta'ala, menitip iman. Sholat apa itu? Sholat awabin. Usalli sunnatal awwabina rak'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Saat takbiratul ihram masuk dalam hatinya, saya niat mengerjakan sholat sunnah awabin 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Nah, cuman ada bacaannya di dalam kitab Ya'natul Talibin itu.
Mana bacaannya? Rakaat pertama kulhu 6 kali. Beres kulhu al-falaq 1 kali, Anas 1 kali. Tapi dibacanya tuntas, dan Allahu Akbar. Kulhu 6, falaq 1, Anas 1, Allahu Akbar. Oh, atau enggak begitu. Jadi kulhunya 6, al-falaqnya 1, surah An-Nasnya 1. Yang menarik setelah sholat itu setiap rakaat kulhunya berapa? 6, al-falaqnya 1, An-Nasnya 1. Nah setelah itu baru dia berdoa minta titip iman ke Allah Ta'ala. Isi doanya, Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Nah sambil berdoa itu 3 kali, sambil dia resapi di dalam hati, Allahumma ya Allah, inni astaudi'uka imani, sesungguhnya saya titip kepadamu ya Allah, yaitu menitip iman saya, fi hayati, di dalam kehidupan saya, wa inda mamati, dan saat kematian saya, wa ba'da mamati, dan setelah kematian saya. Fadhu, maka ya Allah tolong jaga iman saya. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha kuasa. Apa enggak itu doa? Ya ditulis kalau nanti ditulis. Ya, itu doa setiap habis sholat maghrib, cuman dengan catatan jangan ngobrol dulu urusan dunia. Kalau kita kepengen nitip iman ke Gusti Allah, jadi nama beres sholat maghrib, kemudian ba'diyah maghrib, orang habis sholat maghrib nyambung ke ba'diyah maghrib. Kalau dia belum ada ngobrol urusan dunia, maka usolli sunnata ba'diyatil maghribi raka'ataini mustaqbilal qiblat di ada lillahi ta'ala. Habis dia sholat sunnah ba'diyah maghrib, tarikan surahnya Qul a'udzu birabbil falaq, Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama. Qul huwallahu ahad, rakaat kedua. Makanya al-kafirun sama al-ikhlas mah jangan enggak apa. Ya, itu tuh tarikan saat kita sholat sunnah ba'diyah maghrib, tarikan surahnya itu aja dari mana-mana. Maka orang yang sholat ba'diyah maghrib, kemudian dianya sholat ba'diyah maghrib, dan dia belum bicara apa-apa tentang urusan dunia, kemudian dia tarik surahnya rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas, maka kata Kanjeng Rasul, sholat sunnah yang 2 rakaat itu dicatat kita ada dalam derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sholat maghrib. Jadi jangan sholat maghrib Allahumma lantas, jangan. Jadi orang itu kalau kepengen tambah kedekatan kita ke Allah Ta'ala harus punya tarikan sunnah. Kamu tarikan fardu aja kayaknya berat, karena kamu nggak mau ngangkat tarikan sunnah. Suruh sholat maghrib, iya, sampai mepet waktu maghrib. Suruh sholat isya, iya, sampai jam 11, belum sholat tuh, jangan main itu, memperlambat urusan sholat. Oh datang, makin malas, bahaya dengan itu. Jadi maka orang yang tinggal perkara sunnah rawatib itu bisa-bisa sholat 5 waktunya kandas. Jadi ternyata salah satu yang membackup kita sholat 5 waktu itu tidak lepas karena dia suka dengan rawatib. Oke, suka rawatib. Ya. Jadi kamu ngaji udah bisa, tinggal maunya doang. Tarikan sunnah semaunya. Tadi itu masuk dia dalam catatan fi illiyin. Luar biasa kan, sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah maghrib ada dalam catatan Allah Ta'ala
kita masuk dalam kategori derajat yang tinggi. Nah, habis itu baru sholat sunnah awabin. Sebetulnya sholat sunnah awabin itu macam-macam. Ada 2, ada 4, ada 6, bahkan ada 20. Kira-kira milih mana kita? 2. Rata-rata kita milih mana? 2, 4, 6 sama 20. Kira lebih milih di mana? Milih di 2. Kalau kita milih di 2, angkat surahnya tadi ya. Qul-nya berapa? 6 kali. Al-Falaqnya, 1 kali. Anasnya. 1 kali. Udah langsung ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, terus kita bangun rakaat kedua, baca apa? Al-Fatihah, baru Qul-nya 6, Al-Falaqnya 1, Anasnya 1, ruku lagi. Jadi itu bacaan surah itu setiap rakaat setelah Al-Fatihah. Setelah baru kita nitip iman ke Gusti Allah. Karena itu tadi, orang itu dia kalau mati bawa iman Islam, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau kok dia mati dalam kondisi kafir, maka dia akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Udah begitu aja model kematian. Bagaimana ini kondisi matinya? Husnul khatimah, bawa iman Islam, surga. Bagaimana ini kematiannya? Oh, mati dalam kondisi kafir karena dia lepaskan keimanan dan keislaman, neraka. Udah begitu. Jadi man mata ala Islam, surga. Walaupun sebelumnya dia jadi kafir 37 tahun jadi orang kafir,